AHY hipokrit, jualan wong cilik tapi gaya istrinya tantang Hermes. Ditulis oleh Jeff dari laman siwar.com. Masalahnya bukan hanya krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Istrinya lagi belanja sabun, dia bengong ngeliatin handphone. Halo. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keluarga Cikeas ini adalah orang-orang yang maunya mengkritik, maunya nyinyir, maunya nyerang orang, tapi ketika dibantah, ketika diserang balik, nggak mau. Ini kan konyol ini. Seorang menantu mantan presiden membuat narasi di publik dengan konyol dan mempermalukan diri sendiri. Anissa Pohan sedang memamerkan kebodohan. Kenapa? Dasarnya arogansi, ingin pamer. Sebuah kritik sebenarnya sangat bagus dan baik pula jika tujuannya adalah membangun. Apalagi jika kritik itu disampaikan dengan cara yang baik dan disampaikan oleh orang yang baik pula. Baik di sini bisa berarti bahwa kritik yang disampaikan merupakan keahlian yang bersangkutan, atau kritikan tersebut paling tidak adalah hal yang sudah ia sering lakoni, bahkan sudah seperti hidupnya sendiri. Orang yang memberikan kritik dikenal dengan sebutan kritikus sesuai pada KBBI. Kritikus sendiri berarti orang yang ahli dalam memberikan pertimbangan atau pembahasan tentang baik buruknya sesuatu. Nah, seringkali jika kritik yang disampaikan itu mempunyai maksud baik namun dilakukan dengan kurang baik dan disampaikan oleh orang yang kurang tepat pula, maka yang terjadi adalah kritik tersebut terdengar tak lebih dari suara sumbang saja. Contohnya, kritik terhadap pemerintah yang disampaikan oleh Ketua Partai Demokrat tempo hari, AHY, atau yang biasa kita sapa Mas Agus, mengatakan bahwa pemerintah kurang berpihak pada wong cilik. Loh, wong cilik yang mana Thomas yang sampean maksud? Dan pemerintah mana yang Mas Agus maksud juga? Jangan-jangan pemerintahan ayahnya yang dahulu lagi. Waduh. Berkaca dari sedikit pembahasan yang saya jabarkan di atas, kritik seperti ini sebenarnya klasik sekali. Tapi dibilang ada benarnya. Karena pemerintah dimanapun adanya tak bisa 100% sempurna dan selalu saja ada kekurangannya. Tapi Mas Agus rupa-rupanya tidak melihat dari sisi mana ia menyampaikan kritiknya. Beberapa hari sebelum pernyataannya ramai dimuat di media, sang istri dari Mas Agus diberitakan kerap adu gaya mewah dengan Alia Rajasa, yang mana keduanya adalah memang menantu dari bapaknya Mas Agus. Gak tanggung-tanggung ya, adu gaya di sini bukan barang-barang dengan harga kisaran jutaan, tapi hingga ratusan juta loh. Mbak Anissa kedapatan menggunakan tas Hermes Picotin Cargo 18 Black Swift dan Toil Canvas Palladium Hardware yang dibanderol dengan harga 120 jutaan. Sedangkan sang adik ipar dari Mas Agus, Mbak Alia Rajasa, menggunakan tas Hermes Birkin yang dibanderol dengan harga 900 juta. Waduh, merinding banget saya saat mengetik harga tas itu. Kira-kira tas dengan harga tersebut bisa berarti apa ya untuk wong cilik yang konon katanya tidak dibela pemerintah? Mas Agus, sampean kan katanya mau jadi pemimpin Indonesia. Ingat loh Mas, pemimpin bukan cuma butuh pandai berkata-kata, tapi juga harus punya integritas, yaitu kata-kata dan tindakannya yang sejalan. Anda kritik pemerintah tidak berpihak pada wong cilik, tapi keluarga dan orang sekitarmu sendiri tidak menunjukkan keberpihakan yang sama loh Mas. Ingat, keluarga dan orang sekitarmu bisa jadi cerminan dirimu juga di mata orang lain. Saya ragu kalau Mas Agus ini sedang mengkritik. Lebih tepatnya, kejualan wong cilik aja mungkin ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Hadah. Sibuk nuduh ijazah Jokowi palsu, ternyata Sugi Nur nggak lulus SD. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Mau melanjutkan dari rekan saya, dari persidangan sebelumnya ya,
kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya. SD Gempeng Bangil Pasuruan. Jadi tersiksa di sana ya. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya? Lah ternyata cuma sampai kelas 5 SD. Ternyata SD saja dia nggak lulus. Pak Andes, ketika ditanya Bu Jaksa tuh, bisa apa enggak orang yang nggak punya ijazah bisa melanjutkan sekolah? Itu jawabnya tuh malah kesana kemari. Jadi sebenarnya saya paham kemana arah pertanyaan Bu Jaksa ini. Yaitu logika sederhana. Kalau memang ijazah Pak Jokowi dari SD itu nggak ada dan atau palsu, bisa nggak Pak Jokowi dulu tuh semasa muda melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya? Maksudnya tuh itu. Dan ternyata pertanyaan sesederhana ini dijawab ngelantur oleh Sugi Nur. Kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri Gus Nur tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Insya Allah nanti pertengahan bulan ini kami akan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia ke gedung DPR RI untuk minta kepada DPR dan MPR untuk memajukan Bapak Jokowi. Gitu. Saya juga baru ngeh, ternyata Nur Sugi sendiri sekolah hanya sampai kelas 5 SD. Tapi ternyata dia bisa sekolah SMP. Itu dicecar terdakwa dan Nur Sugi ngeles karena dianggap ini terlalu pribadi, terlalu masa lalu dan sehingga dia tidak nyaman. Ini aneh ben ajaib. Bayangkan orang yang tidak lulus SD tapi bisa sekolah SMP kemudian menuduh orang lain yaitu Presiden RI menggunakan ijazah palsu. Nah, semakin tinggi pohon, semakin kencang diterpa angin. Demikian kalimat yang tepat untuk menggambarkan Presiden Jokowi. Bagaimana tidak? Sejak 2014 silam, sampai sekarang orang jahat selalu berusaha untuk menjatuhkannya. Tidak tanggung-tanggung hingga 2019 saja, sudah 16 fitnah yang diarahkan kepadanya. Mulai dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu, dikatakan turunan Cina Singapura, bernama Herbertus, padahal asli wong Jawa. Kemudian akta nikahnya juga dituduh palsu. Mirisnya, akta nikah yang dijadikan bukti tuduhan itu adalah hasil editan. Di samping itu, Jokowi pernah difitnah berafiliasi dengan PKI, akan melegalkan LGBT, membenci ulama, tidak berpihak kepada Islam, dan lain-lain. Pokoknya, apapun yang dilakukan oleh kadrun dalam rangka membunuh karakter mantan wali kota Solo tersebut, tidak peduli haram maupun halal lagi. Tidak berhenti di situ saja, ada juga orang jahat yang sampai hendak memenggal kepala Presiden RI ke-7 itu. Apakah dengan difitnah serta diancam tersebut, Jokowi auto baper dan curhat di medsos kayak SBY? Tidak, Ferguson. Ia bukan tipe presiden kaleng-kaleng yang bermental tempe. Justru, yang terjadi malah sebaliknya. Sekarang beberapa orang yang memfitnahnya itu diciduk polisi. Termasuk orang yang hendak memenggal kepalanya tersebut, Hermawan Susanto, terpaksa menikah di penjara. Si Hermawan ini aslinya pendukung Prabowo loh. Ia tidak terima Capres 2019 pilihannya itu kalah, sehingga nekat untuk mengancam Jokowi. Terakhir, ketika dia masuk penjara, gak ada tuh dibesuk oleh Prabowo. Yang ada sekarang, Ketum Gerindra itu bersama wakilnya dulu Sandiaga Uno jadi bawahan atau menteri Jokowi. Artinya apa? Mendukung sih boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melanggar hukum. Karena kalau sudah diciduk, yang repot diri sendiri dan juga keluarga. Yang didukung malah nggak peduli. Nah, teranyar yang dilakukan oleh kelompok sebelah untuk mendongkel Jokowi adalah dengan menuduhnya menggunakan ijazah palsu untuk nyapres dulu. Pelakunya adalah Sugi Nur Raharja dan Bambang Trimulyono, karena keduanya menuduh tanpa bukti
mereka pun diciduk polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pada 2022 silam. Uniknya, sebelumnya ditangkap, kedua orang ini juga pernah berurusan dengan aparat penegak hukum loh, dengan kasus yang berbeda.